Selamat siang, kita mulai ya. Oke. Udah denger ya kemarin hasil virtualnya. Kita sekarang mau belajar. Ini lebih menarik sih mestinya. Yang sekarang tuh karena lebih banyak untuk bikin cover lagu sendiri atau seperti itu. Dan kita nanti bahas dikit lah mengenai bagaimana yang dari kemarin itu, dari yang virtual kita yang kemarin, diapain setelah ininya ya, setelah dibersihin dan setelah di wrap. Oke, now seperti yang saya pernah bilang beberapa hari lalu, bahwa semua ilmu yang saya bagikan bukannya asli dari saya semuanya ya, karena itu semua juga dapat nyontek. Jadi kalau misalnya ada yang lupa atau apa tapi ingat kira-kira temanya apa, terus selain ada rekamannya, mungkin bisa juga di Google ya, di YouTube, karena sebagian besar banyak yang saya pelajari juga dari sana ya. Di awal pertama kali pelatihan kan saya udah sebutin bahwa ilmu saya cukup jadul ya, yang kayak begini-begini sangat modern. Saya juga banyak belajarnya dari YouTube. Jadi di sana gratis, mau cari apa juga ada. Kalau bingung nanti bisa konsultasi juga ya. Jadi jangan ragu-ragu, cari, belajar terus. Nah, setelah kita edit, setelah kita rekam, kita bersihkan suaranya, buang huruf S-nya, buang nafasnya, lalu di rap. Nah, terakhir adalah pitch. Pitch ini perlu atau tidak sih diperbaiki? Jawabannya ya sekali lagi tergantung situasi. Kalau memang kita pengen bener-bener live, real, kayaknya nggak perlu di pitch. Tapi kalau udah salah, pitchnya udah ngaco, bahkan ada yang salah note, itu sebaiknya diperbaiki. Kenapa? Gini loh, kalau kita nyanyi solo, ya silahkan, itu nggak usah di pitch, nggak apa-apa. Ya, termasuk mungkin improvisasi, ad-lib, kayak gitunya boleh lebih bebas gitu ya. Tapi kalau udah rame-rame, 2 orang, 3 orang nyanyikan hal yang sama, nah, 1 orang error itu dia mengganggu yang lainnya. Mendingan semuanya dibenerin gitu. Nah, prinsip saya selalu gini. Kayak rapping, seperti rapping ya. Rapping tuh kan ketukannya diberesin. Tok, 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 digeser, geser, geser. Boleh nggak sih satu nggak digeser gitu sedikit gini? Boleh-boleh aja. Kalau cuma satu sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada 2, nah bedanya cuma sedikit. Satu geser ke kanan, satu sebelumnya. Geser ke kiri. Nah, dari 2 orang aja dengan aslinya berarti sudah jauh. Musiknya aslinya ada di tengah. Begitu juga dengan pitch. Musiknya di sini posisinya, ini ada 1 orang ada di sedikit atas. Nggak ketara. Iya, nggak ketara kalau cuma satu sama ini doang. Tapi kalau ada 2 orang yang nyanyi dan satu lagi ada di bawah, sedikit juga, jadinya jadi banyak. Karena itu kita perlu wrapping. Ya, kita perlu repitch. Kita harus benerin. Banyak sekali DAW yang sudah ada pitch correction built-in. Ya, di Adobe Audition itu ada. Dulu sebelum saya kenal Melodyne, saya pakai Adobe Audition dan cukup puas dengan itu. Ya, cukup kagum juga, ada software bisa pitch gitu ya, pakai Adobe Audition. Sekarang saya nggak pakai lagi. Kenapa? Saya sudah jatuh cinta sama Melodyne. Oke, saya share screen dulu. Apa yang bisa dilakukan sama Melodyne? Jadi Melodyne ini adalah dia tuh adalah dia bisa berfungsi sebagai 2 fungsi. Yang pertama adalah DAW, berdiri sendiri. Dia sebagai DAW seperti Ableton, seperti Adobe Audition, itu berdiri sendiri. Ya, atau dia bisa jadi plugin. Dia bisa dijalankan di dalam Ableton atau di dalam Audition atau di dalam DAW lain. Nah, fungsinya dua-duanya ada keunggulan dan kerugiannya. Sekarang kita anggap dulu sebagai DAW sendiri ya. Kita anggap dulu sebagai DAW sendiri. Oke, ini adalah DAW-nya Melodyne Studio. Ya, seperti ini. Kita tahu di sini ada
time, ada menit-menitnya, di sini ada metronom, nanti ini juga bisa berubah. Kalau misalnya kita pertama-tama mau ini ya, saya ambil yang dari yang dingdong yang kemarin dulu ya. Nah, prosesnya kalau kita ingat dari yang kemarin, yang pertemuan Selasa, saya ulang sebentar. Pertama-tama kan rekam, terus bersihkan. Setelah dibersihkan, terus di-wrap dulu atau di-pitch dulu. Ada yang masih ingat? Pertama-tama rekam. Begitu rekam, bersihkan noise-nya, nafasnya, betul? Setelah itu, wrap atau pitch. Wrap dulu atau pitch dulu? Wrap dulu, betul? Nah, kenapa? Itu sebenarnya wrap dan pitch itu boleh gantian. Diposisikannya di mana? Bebas. Saya kenapa wrap dulu? Karena memang saya ada tujuannya, nanti saya bahasnya belakangan ya, pas di ini ya. Nah, seandainya sekarang ya, seandainya enggak wrap dulu tapi pitch dulu. Jadi setelah bersih dari clean, saya akan ambil, saya ambil suara siapa ya? Kemarin Cantika ya, gantian lah. Sekarang laki-laki Daniel. Nah, ini saya ambil. Caranya adalah dari software, dari folder STTB Dingdong ada yang mentah, ada yang clean kan ya. Nah, clean ini saya buka. Ini yang udah saya bersihkan, belum di pitch, belum di wrapping. Nah, saya ambil suaranya Daniel. Saya drag ke sini. Ini Melodyne di belakang. Saya tinggal drag, tinggal lepasin. Dia akan muter-muter, dia akan ngedetect. Detection. Ya, setelah detection, kemudian dia akan keluar seperti ini dan sudah bentuknya sudah menjadi not semua. Ini not semuanya. Dan kalau kepala kita miring ke kiri, itu adalah piano. 2 item, 3 item, 2 item, 3 item, 2 item, 3 item. Kalau kita kepalanya miring ke kiri, ya, 2, 3, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah not. Otomatis. Dia otomatis begitu kita drag, dia langsung seperti itu. Canggih ya? Canggih. Canggih. Kalau software lain nggak seperti itu, dia gambarnya grafik. Wah, ngalilir, musingin. Ya. Kemudian kalau saya double klik di sini, dia akan play. Oh iya, satu lagi yang lumayan canggih. Lihat, kalau tadi adalah time di sini, ya, sekarang berubah jadi bar. Secara otomatis dia berubah jadi bar. Lihat, bar 5, bar 6, bar 7, bar 8, bar 9, dan seterusnya. Dan di sini dia otomatis mengidentifikasikan 4/4 lagunya, temponya di 78,88. Enggak akurat, pasti tidak akurat, tapi dia mengidentifikasikan kurang lebih seperti itu. Ya, apalagi belum di rap. Kalau sudah di rap jauh lebih bagus. Ininya dia identifikasinya. Oke, saya double klik di sini, dia akan langsung Ding dong lonceng berdentang menyambut malam. Nah, ini adalah suara yang belum saya rap, belum saya pitch. Terbalik aja ngomongin hari ini. Karena gara-gara. Oke. Saya double klik di sini. Ding dong lonceng berdentang menyambut malam riang. Kalau lihat ke partitur yang pernah dibagiin, tangan nada yang paling pertama adalah di A flat sama dengan Do. Ya, di A flat. Ya, kemudian naik ke A, kemudian baru ke B. Berarti yang paling pertama adalah Do ya, A flat. Kalau kita lihat di sini betul Do, A flat, tapi Daniel nyanyinya rada-rada, pitch-nya rada-rada turun. Nggak pas di situ ya. Nah, cara ngebenerinnya, cara susah double klik. Dia langsung naik otomatis ke atas. Double klik, dia akan cari ke center yang paling dekat. Berarti ini do, ya. Terus udah gitu kan. Berarti ini B flat, double klik. Double klik ini cara susah ini cara susah ya. Satu-satu di double klikin nanti dia akan pas semuanya. Nah, cara yang benerin yang paling cepat, di sebelah sini ada global. Ini ada 3. Ya, di sini ada 3 tombol. Yang ini adalah pitch untuk suara global, makro. Ya, yang ini untuk geser-geser time makro. Kalau ini untuk leveling ininya makro. Nah, oke, nanti kita bahas belakangan ya. Sekarang pitch dulu. Pitch saya tekan di sini, dia akan langsung keluar. Dari center, kita mau berapa persen ngebenerinnya? Saya mau, nah ini terserah. Kalau buat saya 100% buat manusia itu
impossible ya. Satu orang sejago apapun nyanyi bisa sampai benar-benar center semua, nggak ada fals sama sekali, nggak ada turun nih. Itu nggak mungkin. Ya, jadi buat saya normalnya adalah 90 buat manusia bicara. Tapi kalau saya nge-pitch, repitch, misalnya piano, ada suara piano, piano bisa saya tuning ya, saya pitch. Saya bisa benerin itu, dan kalau alat musik seperti itu saya prefer untuk 100%. Gitar saya prefer untuk 100%. Karena itu gitar dan memang mungkin gitu dimainkan 100% pitch. Tapi kalau manusia enggak gitu. Apalagi kalau orang banyakan, rame-rame. Ada selisih sedikit itu justru yang bikin indah. Satu grup vokal seperti itu ya. Nah, setelah saya repeat ini semua ke 90%, saya pilih di sini, saya klik OK. Nah, oke, sebentar sebelumnya. Sebelumnya perhatikan, begitu saya geser ini ya, perhatikan gambar yang ada di bawah sini ya. Yang di bawah-bawah sininya. Perhatikan ya. Begitu saya geser ke kanan, makin saya geser ke kanan, dia akan makin berubah dan semuanya masing-masing menuju ke tengah daripada center dari note-nya masing-masing. Ini 100%. Ya, ini 73%. Kelihatan ya? Nah, jadi kita nggak perlu ngeklikin satu-satu. Kalau klik satu-satu udah pasti bagus. 0. Ya. Saya udah gini, saya oke kan? Dan ini semuanya sudah on pitch. Ding dong lonceng berdentang menyambut malam riang. Oke. Ding dong. Stop. Nah, masih ada kedengaran false? Ada. Kedengaran sedikit false di bawah ya. Riang. Nah, lupa saya, maaf. Nah ini, tadi kita ngomongin pitch center yang atas, yang pitch drift ini apa? Pitch drift ini adalah, kalau orang vibrato, dia adanya di situ. Ya, dicoba saja, kalau saya untuk suara manusia, saya nggak suka kasih drift, biarkan dia. Nah, pitch drift ini, kalau manusia saya nggak suka tambahin itu. Pitch driftnya saya biarin aja, makin dia drifting makin bagus, ada echonya keluar ini. Tapi kalau misalnya dipolosin, nanti jadi flat, jadi malah nggak bagus. Ya tergantung, jadi dicoba-coba saja apakah mau dia pakai atau enggak. Untuk alat musik lain mungkin saya akan pakai. Snap to chord scale, begini, snap to chord scale itu secara otomatis begitu si lagu kita drag masuk ke sini, dia akan cari key-nya apa. Kalau ini dia menganggap key-nya adalah E flat major, dia anggap itu ya, padahal kan kita mainnya di A flat ya, kadang-kadang ada miss-missnya sedikit. Nah, kalau kita mau snap to, dia akan cari ke nada dalam scale, dalam tangan nada F flat ini yang paling dekat. Nah, karena kita ada transisi, ada A flat, ada A, terus ada B flat, saya nggak pakai ini, nggak dijalanin, jadi dia nanti ada transpose-nya sedikit di tengah-tengah. Itu tujuannya ya. Oke. Nah, kemudian setelah ini, nah tadi kita bicara ini. Malam riang. Nah, walaupun ininya sudah A flat di sini, tapi ininya lihat gini, ini adalah vibrato. Kalau yang benar-benar jago nyanyi dan vibratonya bagus sekali begitu ya, ini akan keluarnya rata banget vibratonya, gitu. Ya, kalau ini ya mungkin masih perlu belajar lagi kali vibratonya. Jadi depannya dong, terus begitu hilang, terus ada lagi hilang. Nah gitu. Untuk kebenerinnya harus nggak bisa pakai makro. Ini tombol 3 makro. Yang ini ada tombol yang satuannya ada di sini. Yang paling kiri ini kita klik pitch tool. Pitch tool ini kalau nggak di apa-apa, ini cuma buat milih. Kita bisa naik turun di situ. Kemudian di sini ada pitch modulation. Pitch modulation untuk benerin modulationnya, pitchnya. Ya, untuk pitchnya, untuk modulationnya. Ini lihat. Riang. Udah langsung pas, tapi udah nggak enak. Ini udah nggak kedengeran kayak orang asli nyanyi. Karena riang cuman polos kayak mesin nyanyi ya. Riang. Aslinya kan gini. Riang. Ada gitunya. Nah, gimana caranya? Ya paling ininya diturunin sedikit supaya nggak terlalu bergejolak. Nah, ini sini ada satu lagi, drift. Drift ini adalah bentuk wave-nya tetap seperti begitu, ngegeser-gesernya begitu, tapi dia nggak, kalau dia misalnya naik begini, kita bisa bikin jadi rata. Jadi
riang, nggak ke atas itu, tapi riang, tapi driftnya masih tetap ada. Ini adalah fungsi daripada pitch drift, ya. Ini tinggal klik, kita lihat. Tuh, yang kirinya agak naik, yang kanannya agak turun, atau bentuknya nggak berubah. Beda dengan yang tadi. Kalau yang ini bentuknya berubah, benar-benar di flatten, rata. Ya, kalau drift tidak. Nah, saya lebih sering menggunakan drift. Kalau tidak parah, contohnya yang ini ya, yang ini. Saya, oh ini nggak bisa di drift, terlalu pendek. Nah, kalau kayak gitu ya paling di pitch. Nah, udah seperti itu. Malam riang, Oke, kita dengerin. menyambut malam riang, ding dong marilah. Nah, seperti itu ya. Ini tombol ini untuk pitch. Silakan dicoba-coba. Kemudian tombol yang ini untuk volume. Yang sebelah kiri ini per orang, per note. Contoh. Oh, ini ternyata Malaikat bergembira. misalnya yang tadi ada kedengeran ding dong, dingnya kayak keras banget itu. Yang ding dong. Nah, ini ding dong, tiba-tiba keras begitu. Saya nggak suka. Misalnya ya, bukan yang nggak ya, ya tergantung lah. Editor masih tiba-tiba nggak balance ya. Udah klik aja, tinggal kecilin. Volumenya dia akan berkurang dan perhatikan di ujung kiri minus 44 dB. Di sini min 444 dB itu adalah pengurangan yang saya lakukan barusan dengan drag barusan itu. Ya. Oh, ini masih coba dengerin lagi. Ding dong. Lebih sopan ya. Ding dong, ya, kayak gitu ya. Ding dong, marilah dengar. Namanya ini masih keras. Ding dong, marilah dengar. Seperti itu ya. Kita bisa edit satu persatu sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Ya. Ding dong, marilah dengar. Ya, ini enak. Nah, ya dengan ini namanya volume ya. Ini apa sih namanya? Amplitude tools. Amplitude, ingat dulu pelajaran paling pertama besar kecilnya suara. Nah, kalau kita klik ke bawah, ini ada yang menarik. Ini ada fade tool. Yang satu lagi balance tool. Ini saya jarang pakai. Ini nggak pernah pakai malah. Saya seringnya pakai ini. Ini untuk apa? Kalau misalnya yang Daniel ada nggak ya? Ntar ya. Malaikat bergembira. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, Gloria. Nah, ini dia. Ini contoh. Ini bagus. Nafasnya habis di sini. Ya, di sini musiknya panjang. Ding dong. Nah, ini nafas nih. Nafasnya kita buang aja, tinggal di delete. Atau nggak usah dibuang deh. Nah, biar manusiawi ya, ada nafas lah ya. Nah, terus ini kurang panjang. Kalau saya di sini ada tombol ini. Nah, ini namanya, saya lupa namanya, time tool. Time tool ya, yang time tool ini. Ini saya drag, saya klik, terus saya drag ke kanan. Saya mau panjangin segimana. Tinggal hitung-hitungannya aja yang bener. Saya bisa panjangin dan pendekin. Ya, sesuaikan lah. Ding dong, ding. Nah, masih ada sedikit. Ya. Ding dong, ding. Nah, lebih baik. Ya, seperti itu. Kita bisa edit ini mengenai time. Ya. Kemudian kalau yang tadi, misalnya saya pengen nyambung ding dan dongnya saya pengen nyambung smooth. Seperti tidak ada nafasnya seperti yang lain tadi. Kalau saya gabungin langsung, ini kan tadi kan ada nafasnya di sini nih. Ini kan ada nafasnya di sini. Nafasnya saya buang dulu. Saya klik itu langsung delete. Kemudian saya klik ini. Kalau saya geser ke sini dan numpuk, ini bisa numpuk tuh, ya, numpuk. Ding dong, ding. Enggak apa ya? Enggak kurang normal gitu loh. Ya, kurang manusiawi. Ding dong, ding. Nah, seperti ada nggak enaknya gitu. Nah, kita bisa kasih fade. Fade ini kalau kita klik di sini di ujung kanan, dia akan fade out. Tapi kalau misalnya kita klik di ujung kiri, dia akan fade in. Seperti itu. Jadi kalau contohnya ya, saya bikin ekstrim. Ini nggak enakin.
ding dong, Ding, seperti itu ya. Tapi ini ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk ngegabungin dua patah kata yang kita nggak ada misalnya, tapi kita butuh, kita mau smoothkan. Ya bisa dengan ini. Fade in, fade out. Seperti itu. dong, ding dong, Nah, contohnya gitu. Kemudian udah ini geser, udah. Nah ini untuk potong. Ini adalah fungsi cutting, separation untuk potong. Biasanya dipakai kalau untuk lagu ini banyaknya di Gloria. Kayak nyambung semua nih. Contohnya yang ini. Not ini. Ini kita denger dulu. Hosana in Bukan ini. Nah, excelsis, sini. ding dong, ding dong, ding. Ini false. Nah, ada yang seperti gini nih. Musiknya kan nyanyinya ini udah pindah ke A nih. Kalau nggak salah ini di A. Betul nggak sih? Misalnya gitu. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Ya, ini udah di A ya. Yang bagian bass ini udah di A. Nah, kenapa dia bisa diterjemahkannya di A flat? Karena pada saat nyanyi lebih dekat ke A flat daripada ke A. Makanya kan kita pakai kromatik, dia akan bawa ke center terdekat. Ya, waktu kita geser 90% tadi. Nah, gimana cara benerinnya? Tinggal ini geser aja ke atas. Sorry, di sini. Pilihnya panah dulu buat ini atau pakai ini boleh. Kalau panah itu seluruh ini. Jadi kalau saya deketin ke sini buat ngegeser, kalau saya gini buat naik turun, kalau misalnya ini buat apa? Nah, kalau gini kan buat pitch, buat ini yang tadi ya. Nah, kalau ini seperti hampir keseluruhan buat ini semuanya. Nah, ini saya tinggal klik, bawa ke tengah ke A, terus double klik, dia akan ke senternya A. Ini sama juga, saya bawa ke atas, ini saya mau bawa ke atas, double klik, dia akan pas di tengahnya. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Nah, ini masih ada pitch yang nggak bener nih. Dia masih ada, ini kalau cara baca yang ini ya, ini ada di B flat. Ini tuh dia tuh si suaranya ding dong, suara dongnya tuh do dari B flat turun ke A terus ke baru diam di situ. Nah, ini benerinnya pakai yang tadi drifting. Jadi dia begini asalnya, saya bawa supaya rada-rada begini tapi tanpa merubah getaran vibratonya. Ya, tapi ini masih tetap ada di B flat, terpaksa saya turunin pakai yang ini, yang pitch yang atas yang tadi. Ya, saya turunin ini dan ini saya turunin dikit. Ding dong, ding. Seperti itu. Ya, jelas ya, gampang sekali menggunakan Melodyne dan dia suaranya tuh manusiawi dibandingkan dengan DAW yang lain yang ada pitch-nya. Ini Melodyne itu lebih manusiawi. Karena apa? Karena dia ada sampling ulang dan dia punya algoritma. Jadi dia bisa mengenal suara ini, sample sound ini, dia pakai, oh ini apa? Ini orang nih. Kalau orang seperti ini, dia akan olah datanya dengan berbeda dengan suara gitar atau suara piano. Otomatis dia bisa berubah. Oke, nanti ini dicoba-coba silahkan. Nanti saya akan kasih beberapa demo juga yang kita akan bikin. Dah, ini Daniel beres. Nah, kemudian saya kasih contoh. Sekarang saya mau kasih contoh kalau kita masukin suara piano. New. Ini ya. Ini tadi yang Daniel ada di sini. Ini yang new. Saya mau kasih sampel suara piano. Sampel piano ya. Saya drag ke sini. Perhatikan. Dari menit dia berubah tiba-tiba jadi bar. Hebat. Dia udah mikir, dia keluarin. Nah ini dia. Ini adalah sampel pianonya. Jadi kan piano kan mainnya kan nggak seperti ini ya. Masa main piano kayak begini? Ini nota apa ini? G, terus ya dengerin. Nah ini noise, sebentar. Ini masih noise. Nggak seperti itu kan, bukannya G bunyinya kan. Kalau saya kecilin tuh bentuknya kan kayak gini tuh, nggak begitu kan. Nah ini namanya multitimbral.
Ya, Bapak Ibu yang belum kenal, ada monotimbral dan multitimbral. Monotimbral adalah saxophone, violin, flute, ya. Jadi manusia kalau ngomong nggak mungkin ada dua suara keluar, dua do sama mi bareng-bareng dari satu mulut, itu nggak mungkin. Itu namanya monotimbral. Tapi kalau piano kita bisa main. Ini saya pegang ada berapa ini? Ada 6 no. Bisa ini namanya multitimbral. Saat yang bersamaan kita bisa dengar lebih dari satu nada. Nah, Melodyne pada saat dia lihat begini, dia kebingungan. Kita bantuin ke algoritma, kita kasih tahu ini adalah polifonik. Polifonik atau multitimbral ya, atau banyak suara. Terus ada yang sustain, ada yang decay, ada yang bentuknya kayak drum gitu. Duk, duk, habis, ada yang sustain yang panjang. Kalau kayak piano kalau diinjak pedalnya sustain, gitar kalau itu sustain. Kadang decay juga gitar, bisa macam-macam. Kita pakai yang sustain, terus dia akan kasih lihat tahu ini mau di change, algoritmanya mau dirubah, ya di tag ulang atau nggak usah, di tag aja. Ting ting, dia mikir. Ini yang bikin saya jatuh cinta banget nih sama Melodyne, luar biasa. Udah nggak mau pakai yang lain. Jreng, langsung dia keluarin semua notnya satu persatu. Jadi kalau saya play, luar biasa ya. Ini sudah jadi WAV loh ya, sudah dari MP3 bukannya dari MIDI. Kalau dari MIDI kayak gini nggak aneh, atau dari apapun lah. Tapi kalau dari MP3 dipecah per frekuensi, dia analisa ulang sampai keluar per not. Oh ini salah mencet kayaknya ya. Oh, kita ganti, kita geser ke atas. Play. Kedengeran bedanya? Kalau tadi pam sekarang naik ke atas, tadinya di sini. Bukan, di sini tadi. Di sini. Ayo play. Ya, bunyinya tadi ini. Sekarang kita geser, misalnya salah mencet misalnya. Geser aja. Misalnya saya bikin yang rada-rada out of tune. Keren ya? Saya langsung loh begitu lihat ini, kemana aja gue selama ini. Udah ini Melodyne kelima loh. Mau nanya. Yuk. Ini kan untuk alat musik. Betul. Sementara tadi untuk vokal itu apa? Monotimbral, ya. Kalau lebih dari 2 orang, lebih dari, ya maksudnya kayak choir gitu? Saya belum pernah coba, mesti dicobain deh. 2 orang nyanyi dalam satu track, udah gitu dipecah. Nah, itu saya sejujurnya belum pernah nyoba. Pernah pengen nyoba, cuman belum kesampaian. Jadi dari choir Ada misalnya. definisi tertentu nggak kan? Kayak tadi kan mono, terus apa? Multitimbral atau polifonik, seperti itu. Gini, kalau polifonik itu artinya saat yang bersamaan kita dengar 2 suara, dua nada, ya. 2 frekuensi. Nah, kalau yang itu kan berarti kalau misalnya 2 orang nyanyi, anggap aja 1 suara, definisinya apa? Berarti itu masuknya ke frekuensi. Dia nggak bisa disebut polifonik ya, karena suaranya ini cuman timbrelnya, warna suaranya berbeda, tapi nadanya sama gitu. Itu nggak masuk ke polifonik, tapi multitimbral. Warna suaranya beda. Misalnya saya sama Ana nyanyi not sama yang sama gitu, C gitu. Udah jelas saya pasti frekuensinya ada di bawah, dia akan ada di lebih atas, dan biasanya bedanya 1 oktav atau kali 2 gitu. Tapi nggak bisa disebut polifonik juga. Tapi harus dicoba ya. Saya pernah nyoba violin. Ada yang bisa main biola? Nggak ada ya? Ya udah saya sharing aja kalau nggak ada. Kebetulan waktu SD saya pernah dilesin ya biola. Pernah sebentar ya dilesin.
Saya sayang lupain nggak bawa biola, mesti bawa ya. Ya, jadi gini, kalau kita petik biola ya, petik, gesek biola. Bentar berarti lah sih. Itu tuh ada suara kayak gini. Begitu saya tekan, begitu pindah not berikutnya tuh suka ke bawah, si senar sebelumnya tuh suka teng ke gitu, kegoyang. Dan itu keluar dua suara kayak begitu. Nah, sedangkan biola sendiri kan bukan tipe yang spesially polyphonic. Dia kan biasanya satu suara doang keluarnya, apalagi yang baru belajar. Nah, begitu kita edit pakai ini, saya bisa buang tuh suara-suara aneh-anehnya. Bahkan yang jago-jago main tuh ada aja suara bow yang gitu ya. Itu udah bisa dibuang. Ya, waktu saya ngedit Cordana, saya banyak buangin kayak gituannya. Jadinya bersih banget, jauh lebih bersih. Contoh, sebelum ditanya lagi, gue contohin dulu. Contoh, ini suara violin nih. Dia selalu bacanya monophonic detection. Pertama kali pasti monophonic. Dia akan cari ke suara tengah yang terdekat dan dia bikin monofoniknya. Kalau suara ini saya jadikan polifonik, decay deh. Kita cobain yang decay. Kita lihat. Ini ada. Ya, dia pam kayak lepasin senar tapi bunyi gitu loh. Lepasin senar teng kayak gitu. Ini kan saya nggak butuh, saya buang aja. Ya, tengnya hilang. Asalnya kan tuh ada gitunya. Lepas senar itu tuh. Jari ngelepas dari senar, teng bunyi begitu. Ya, itu saya nggak perlu, saya buang. Jadi pilih-pilih polifonik atau monofonik atau ini. Di sini ada algoritmnya, ada banyak. Ada universal, ada perkasif. Ini kalau drum misalnya mau nge-pitch drum itu juga bisa. Yang melodik ini yang standar, polifonik ini. Nah, pilih-pilih dan ya coba-coba aja, enjoy aja mainin ini ya, Melodyne. Kayak bunyi gitu kan, cari bunyinya. Nah ini saya nggak suka ini juga enggak. Nah seperti itu, dicari aja ke bawah, ke atas, dan lihat frekuensinya. Oke, ini mengenai ngedit pitch. Oh ya, jangan lupa ya, kalau biola pasti tuningnya, pitchnya pasti pitchy sekali karena dia nggak ada fretless. Jadi ini saya naikin sampai, kalau ini saya berani sampai ke 100%. Karena dia musik seharusnya perfect gitu ya. Ya, begitu. Jadi itu paling penting ya, kalau Bapak Ibu yang pakai soundcard-nya dari laptop, pasti ada delay. Pasti, karena laptop ini bukan buat processing audio, ya. Jadi kalau ada delay sedikit, itu normal. Kalau nggak mau, ya harus pakai soundcard yang beneran buat audio. Contohnya yang Behringer yang situ, yang UCA 222, atau pakai Focusrite, atau cari lagi yang lebih murah. Banyak kok. Yang itu lumayan sih harganya. Nggak murah-murah banget, tapi jangan beli. Jangan beli itu. Jangan beli itu. Cari yang lebih banyak, yang lebih murah, yang ratusan ribu. Itu di atas 500 yang itu. Yang 200-an, 100-an ada. Cukup. Nah, kalau kalau kita punya budget terbatas, ini ya ceritanya, kalau budgetnya terbatas dan perlu beli soundcard, cari soundcard. Sebetulnya kita cuma perlu driver ASIO. Kalau selama kita masih pakai MMX, MMI atau direct daripada laptop, itu nggak akan nolong. Nggak akan bisa nolong karena delay-nya itu di atas 30 milisecond, sekitar 200-an normalnya. Tapi kalau pakai soundcard yang kita bisa dapat driver ASIO-nya aja, dapetin itunya. Ya soundcard-nya nggak dipakai juga nggak apa-apa sih. Dapetin driver ASIO-nya, tempel ke situ udah
pasti nolong, nggak akan delay parah. Rekaman pun akan nolong. Kalau rekaman cuman dari sini nggak bisa pakai mic. Kalau pakai ini yang saya tadi pinjemin ke, nah ini adalah sound card juga, Behringer UCA 222. Yang ini ya, yang di bawah ini. Nah, UCA 222 ini saya nggak rekomen karena harganya cukup lumayan mahal, sekitar 500-an. Tetapi di sini saya kalau plug ini ke laptop apapun bisa dapetin driver ASIO-nya dan itu sangat nolong. Terus di sini inputnya juga dia cuma line level. Jadi kalau kita mau nyanyi nggak bisa langsung pasang mic ke sini terus nyanyi, nggak bisa, mesti ada converter lagi, pakai mixer misalnya, ya nggak bisa langsung. Nah di sini cuma ada headphone, kemudian ada ini ada headphone on off aja di sini, monitoring headphone on off, dan output cuma 2 level. Ya, ini modelnya. Nah, kemudian saya stop share dulu. Saya mau keluar dari Melodyne-nya. Kita tadi bicara apa? Melodyne-nya sebagai DAW, betul. Nah, bagaimana kalau Melodyne-nya sekarang sebagai plugin? Ini adalah Ableton saya untuk project yang kita, ya, Ding Dong Merrily on High punyanya STB. Nah, yang paling pertama adalah klik. Klik itu yang kita dengerin tok 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 tok, itu ada di track 1, ya. Kemudian Q. Q ini adalah track keduanya adalah Q. Q itu adalah intro, chorus atau apapun itu informasi di situ, ya. Ya. Itu ada di situ tok-toknya, dan sini ada intro chorusnya. Kemudian yang ketiga adalah -1. -1 adalah iringannya saja. Yang keempat ini sebenarnya saya sudah mulai main grouping. Nah, kalau saya bermain di Ableton dan Virtual Choir, sopran jarang sekali cuma 3. Kalau ini kan kesempatan ini cuma 3 orang. Biasanya minimal ada 5 gitu ya, 7. Nah, kalau udah banyak sekali, saya capek misalnya, aduh sopran kekerasan, saya kecilin satu-satu gitu ya. Satu ini kecilin, yang ini nanti dikecilin, nanti ini kecilin. Capek, susah. Jadi saya grouping. Cara menggrouping adalah tracknya saya pilih 3 orang ini. Ada Sopranawa, Regina, dan Senda. Ini saya grouping, terus diklik kanan, klik kanan, klik kanan. Nah, klik kanan, terus ada grup. Ada grup di sini tuh. Biasanya keluar, tapi karena ini sudah di grup, jadinya nggak ada. Ya, di sini ada copy, duplikat, nah ada grup. Nah, begitu grup nanti jadinya seperti ini. Ada satu grup di atasnya, namanya sopran. Ya, kalau saya tutup ini, semua soprannya hilang. Kalau saya buka, saya ini. Sekarang saya play, saya ini tombolnya saya matiin, semuanya akan mati. Soprannya kekerasan, saya tinggal kecilin, ini dB-nya kurangin berapa, saya tinggal satu suara aja, satu langkah, semua akan berkurang, otomatis. Jadi di fungsinya grouping seperti itu. Nah, kemudian setelah grouping, ada alto, ada grup tenor, grup alto, grup bass, semua udah. Yang bawah ini udah, ini sampel-sampel doang, sampel saya bernyanyi, sampel alto dan lain-lain itu saya udah nggak pakai karena kalian udah kirim suara, jadi ini saya mute semuanya. Di sini udah saya, cuman saya nggak buang aja. Nah, mari kita dengarkan, mudah-mudahan sih nggak, udah belum apa-apa, udah 100% lagi. Ding dong lonceng berdentang menyambut malam riang. Ding dong marilah dengar malaikat bergembira. Share dari audio ya. Ini kayaknya berat ini. Iya. Oke, now sekarang apa yang saya lakukan? Sedikit sharing aja. Saya nggak akan play dari Ableton-nya karena berat banget. Tadi saya udah cobain. Nah, saya ambil satu ya. Ibu Nawa. Nah, setelah saya wrapping, ini saya wrapping perpatahan kata. Sekali lagi, saya wrapping perpatahan kata. Ding, dong, lonceng bergema. Apa ya kata-katanya? Ini nyambut. Nah, dan seterusnya. Saya wrapping perpatahan kata.
nggak kurang kerjaan, Pak. Perpatahan kata satu-satu diedit. Iya. Kenapa? Karena saya males nyari penyakit. Gini maksudnya gini. Kalau cuma 1, 2 nggak masalah. Tapi saya mau memberi contoh bahwa yang Ibu Nawa ini, saya wrapping, ini hasil wrapping saya ya. Kelihatan toh? Yang Regina sama perpatahan kata. Yang Ibu Senda sama perpatahan kata. Dan kamu mau lihat semua saya akan wrapping perpatahan kata. Semuanya. Cantika, Jessica, yang tenor, punyanya Pak Gideon sama. Diulang. Diulang, satu persatu. Kenapa? Gini, kalau saya enggak lakukan itu, saya nanti cari penyakitnya gini. Begitu ada yang enggak rata, siapa ya yang enggak rata ya? Aduh, nyarinya itu susah. Kalau gini, saya nggak buang, saya spend. Antar beda ya. Bahasa Inggrisnya bagus tuh. Spend time, waste time. Sama-sama waktunya terbuang. Saya nggak wasting time, saya spend time doing this. Saya benar-benar doing ini satu persatu, spend benar-benar time-nya. Dan saya nggak akan ketemu masalah kayak gitu. Itu huruf S-nya siapa yang duluan? Hosana, S. Itu siapa yang duluan masuk? Ini kok nggak sama, nggak rata begitu. Nggak akan ada kejadian gitu kalau saya perpatahan kata saya geser-geser semua dan saya ratain, ngikutin detiknya. Saya spend time, betul-betul spend time di sini supaya saya nggak cari penyakit siapa yang salah nanti pada saat ada yang kurang atau geser ya. Semua satu persatu. Ini yang Ronald ya, Ronald punya tuh saya iniin biar bukti aja. Ini yang Daniel tuh dan yang Ray, semua satu-satu saya wrapping. Nah, setelah di wrapping beres, biasanya saya nggak ekspor. Setelah wrapping beres, saya biasanya nggak ekspor. Ya, saya langsung pitch. Atau kalau sebelumnya saya udah pitch, kayaknya kegedean nih. Feedback. Kalau biasanya saya pitch dulu semua, begitu udah clean, saya pitch dulu semuanya, bikin satu folder, udah di pitch semuanya, udah beres, nggak ada yang falas, baru saya masukin ke sini, saya wrapping, dan akhirnya saya lakukan semuanya. Nah, untuk lagu ini, tadinya saya pikir saya mau bikin sesuatu dengan ini. Jadi saya pitch-nya di dalam. Gimana caranya? Si Melodyne itu dia bisa masuk sebagai DAW atau sebagai plugins. Di sini ada plugins di sebelah kiri. Melodyne masuknya di VST 3. Keluarannya pabriknya namanya Celemony. Dan di sini ada Melodyne. Ya, contoh. Saya bikin yang baru ya. New set, biar nggak berat. No. Saya nggak usah save, saya langsung buat yang baru. Ini udah naik terus nih. Oke, saya masukin suaranya. Oke, nah ini saya buka file baru. Saya cari suaranya, ini yang udah di clean ya. Suaranya Cantika udah kemarin. Jessica aja. Oh, cowok ya, Daniel. Nah, nggak apa-apa lah. Daniel, saya drag, saya masukin sini. Nah, ini ada suara Daniel di sini. Kita play. Ding dong lonceng berdentang menyambut. Ini belum di pitch ya. Ini benar-benar dari mentah, bukan dari clean. Ding dong lonceng berdentang menyambut malam riang. Oke, seperti itu. Nah, gimana cara nge-pitch ini dengan menggunakan Melodyne? Gampang sekali. Tinggal klik ini, drag ke tracknya ke sini nih. Tracknya dia, lepasin. Dia akan mikir dan di sini nanti akan keluar Melodyne-nya di sini dan keluar Melodyne di sini. Ini adalah gambar tang. Ini untuk matiin Melodyne, bukan matiin, untuk close. Tapi nggak mati. Mati atau enggak ada di sini. Ini mati atau nyala, ini tombol on off yang paling kiri. Kalau ini nyala, ini mati. Nah, untuk keluarin Melodyne, saya pengen lihat Melodyne-nya. Ini. Nah, ini ada Melodyne-nya. Nah, setelah ini kita mau naik turun begitu, betul? Betul, cuman kalau kita lihat, kita cari, nggak ada tuh bunyinya. Di mana filenya? Notnya nggak ada sama sekali di sini. Nah, kenapa? Karena ini nih kejelekannya Melodyne sebagai plugins. Sekali lagi saya ulang, ini kekurangannya Melodyne sebagai plugins. Kamu harus transfer. Transfer adalah
pindahkan lagu ini, data ini semuanya ke dalam Melodyne yang sebagai plugin. Karena Melodyne-nya belum ngerti apa-apa di sini. Ya, ini ada di bar berapa? Di bar segini lah ya, 8 ya di sini. Saya taruh kursornya sebelah sini. Kemudian saya pencet transfer. Nah, ini yang tidak dilakukan sebagai DAW tadi. Saya klik ini, terus saya play, dan dia mulai Ding merekam. dong lonceng Dia akan berdentang mulai merekam terus menyambut sampai malam selesai. riang. Ding dong marilah dengar malaikat bergembira. Ding. Contoh, udah selesai. Saya nggak mau lama-lama ya, biar cepat aja. Nah, setelah ini dilakukan sampai habis ya, sampai benar-benar habis. Jadi kebayang saya ngemelodainin ini. Pertama saya udah bersihin loh ya, dengerin suara kalian. Sampai bersih. Udah gitu nge-rap, dengerin lagi ya. Terus melodyne, terus nge-pitch. Jadi lagu yang tadi yang nyanyi 9 orang, saya dengernya kira-kira ya 150 kali sudah. Ya itu memang itu ya harus dilakukan, kalau enggak ya gitu ya. Jadi memang betul. Jadi kalau 1 orang, kalau 9 orang yang nyanyi, saya ngedengerinnya segituan, 150-an baru jadi. Kalau enggak. Nah, setelah ini udah ditransfer nih, udah di-play. Kemudian kita bisa lakukan yang tadi kita lakukan sebagai DAW. Ya, saya klik ini, ingat ya yang tadi ya? Ini nih buat apa tadi, makro untuk pitch. Saya klik ini, saya pilih pitch centernya ya ke 90-an, kira-kira ya 90 92. Oke, kemudian kita dengerin. Ding dong lonceng berdentang menyambut malam riang. Ya, ini masih fals, tadi juga sama. Saya ganti ininya, pitch-nya saya turunin. Riang. Ding dong mari Ding dong. Bukan dong ini, maksudnya kecil. dong yang ding dong marilah Dira. Ya, betul. Ding dong marilah dengar. Mari, ini apa? Ding dong marilah dengar. Ya, Mimi. Mifa atau Mimi sih? Mifa ya. Yang ding dong marilah dengar malaikat bergembira. Ding. Oke, seperti itu ya. Udah beres nih. Udah. Nah, sekarang ini sudah di pitch. Sudah terpitch dengan baik dengan ini. Nah, otomatis. Ding dong. Selama dia nyala di sini. Selama dia ininya nyala dan ininya ada level-levelnya di sini, pasti dia otomatis sudah terpitch dengan baik. Oke? Biasa aja? Biasa. Kayaknya nggak biasa, belum. Nah, ini yang luar biasa. Saya bisa duplicate ini, dan ini ada Daniel kedua di bawah. Ya. Nomor 2. Ini isinya sama, tetapi ini melodyne-nya sudah ada. Kalau saya copy, kalau saya ini Ctrl C, terus saya di sini misalnya Ctrl V, copy paste. Daniel yang ada di track ketiga ini, file ini nggak ada melodyne-nya. Mau di melodyne harus transfer lagi, drag lagi. Jadi bedakan antara copy dengan duplicate. Kalau duplicate, tracknya persis di copy ke bawah. Ngapain sih di duplicate? Ini loh yang saya mau kasih lihat. Ya sebentar, sorry. Nah ini. Melodyne-nya saya buka, ya. Kita tadi udah denger lah. Kita mulai dari bar. Ding dong lonceng berdentang. Ini adanya di Ableton ya. Kita sedang di Ableton menggunakan Melodyne. Di sini ada yang namanya Foreman. Nah, ini saya langsung jatuh cinta lagi loh sama Melodyne. Ini ada Foreman di sini yang gambarnya kayak grafik-grafik begini. Di setiap suara manusia, di suara apapun sebetulnya, itu ada Foreman-nya. Dan Foreman ini yang kita bisa mainin. Ya, misalnya ini suaranya bass, tapi kurang ngebass. Ini orang kurang ngebass misal loh ya. Itu sebenarnya udah cukup. Ini contoh aja. Saya mau bikin ekstrim. Saya tinggal Ctrl A, lihat tengahnya jadi berwarna semua, dan saya turunin. Ini Foreman-nya saya turunin ke bawah, dan kita dengerin. Ding dong lonceng berdentang menyambut malam riang. Luar biasa ya. Ding dong marilah dengar
Bikin sopran bisa, tinggal dinaikin ke atas, tapi nggak bisa dengan warna suara cowok. Nggak bisa. Ya, tapi suaranya berubah menjadi tenor. Ding, ding dong lonceng berdentang. Memang kalau terlalu ekstrim, memang ada suara anehnya. Tapi kalau kita mau cuman sedikit gitu ya, ngebikin dia lebih bass suaranya, atau lebih terang sedikit gitu ya. Nah, saya kasih contoh sekarang begini. Ding, Ini sedikit aja di sini. ding dong lonceng berdentang. Oke, ini udah cukup dikit. Yang kedua, kemudian saya duplikat lagi sekali lagi. Saya pengen ini bassnya yang nyanyi cuma satu orang nih, masa cuma satu orang ya, nggak banget deh. Saya bikin lagi yang tadi kan udah diduplikat nih. Ini yang udah saya pakai, yang ini saya masih belum. Saya buka lagi Melodyne-nya, lihat formatnya masih di tengah semua, yang kotak-kotak ini. Saya Ctrl A supaya saya nggak capek satu-satu. Saya pengen sedikit right. Oke. Oh, Kita dengerin, tiga-tiganya kita play. Saya kecilin dikit biar nggak kaget. ding dong lonceng berdentang, Sebentar. menyambut malam riang. Ding dong marilah dengar. Bentar. Ada yang belum bunyi. Bentar dulu. Saya mikir dulu kenapa ini cuma satu. Oh, kurang ekstrim kayaknya. Ding dong lonceng berdentang. Nah, ada ya. Ini suara Daniel kalau jadi tenor. Lonceng berdentang, menyambut malam riang. Ding dong marilah dengar, malaikat bergembira. Enggak suara robot toh? Suaranya suara manusia banget toh? Ya kan? Luar biasa loh ini. Ding dong lonceng berdentang. Ini udah mulai. Hah? Enggak juga? Ding dong lonceng berdentang, menyambut malam riang. Ding dong marilah dengar, malaikat bergembira. Sedikit tips ya buat Bapak Ibu yang pelayanan dengan anak-anak ya, main boneka, panggung boneka, record, kamu bisa main dengan suara ini. Kita bisa bikin suara bebek, kita mau bikin suara Tuhan yang wow gitu, bisa bikin dengan ini, mainin aja formennya. Ini contohnya suara Ding dong lonceng berdentang, menyambut panggung boneka lagi nyanyi, suaranya ding dong marilah dengar. kenapa enggak? Ya, atau speech yang kita sedang ngobrol. Kalau balik lagi ke podcast, kalau sendiri aja ngomong kayak ini, mungkin kita mau ngobrol sama boneka kita gitu ya, bonekanya gini dan ininya cuman kita ngomong aja seperti biasa ya, nanti diedit. Nah setelah itu kita siapkan suara itu, masukin jadi tanya jawab, dan kita mesti punya skrip tentunya ya. Itu bisa banget ya. Nah, contohnya seperti yang ini, itu namanya mainnya Foreman ya. Kalau di sini ada Foreman, nggak selalu harus lewat Melodyne. Ding dong lonceng berdentang. Nah kemudian setelah saya edit ini, saya pindahkan Daniel yang agak sedikit tenor di sebelah kanan, sedikit ke kanan. Daniel yang lebih ngebass di sebelah kiri, Daniel yang normal ada di tengah. Ya, kita dengar. Musiknya jalan. Ding dong lonceng berdentang, menyambut malam riang. Ding dong marilah dengar, malaikat bergembira. Sekali lagi. Ding dong lonceng berdentang, menyambut malam riang. Berat lagi. Ya, kurang lebih begitulah. Pasti kedengeran sih. Kalau langsung diinin, pasti kedengeran. Nah, selain itu apalagi yang kita bisa lakukan dengan bermain-main? Nah, sekarang saya mau rekaman langsung ya. Kita udah dapet ya idenya ya mengenai Foreman dan ini. Nah, sekarang saya mau rekaman langsung. Silahkan. Siapa yang mau bernyanyi? Lagu Amazing Grace aja ya, yang gampang ya. Satu bait aja. Punya
liriknya? Google langsung ya. Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like. Silakan. Segitu aja ya. Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Udah segitu aja. Silakan. Kita akan bikin rubato. Jadi nggak pakai iringan. Nggak pakai iringan. Kita akan bikin iringannya ya. Kita akan bikin dengan menggunakan Melodyne. Oke, silakan. Sudah siap? Cek. Cek. Udah ada. Cek. Ada. Ada. Udah, coba. Cek. Oke. Mau di mana tangan adanya? Yang tadi. Yang tadi. Tadi di G. Amazing Grace. Yes. Siap. Metronomnya saya matiin ya, nggak perlu pakai metronom, kita bebasin aja. Kamu mau ekspresif, mau apa, mau delay, mau sustain, bebas ya. Mau ini satu kalimat aja. Dan kita lihat apa yang kita bisa. Kenapa? The safer race like me. Itu aja, sampai situ aja. Atau mau diterusin? Once I was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Sampai situ. Oke. Setengah dulu aja ya. Nanti kalau udah, nanti kamu bikin sendiri dan nanti kamu kasih lihat sama saya hasilnya. Boleh kerja kelompok nanti ya kalau yang mau bikin, bebas. Oke, siap. Ini nggak usah didengerin, metronomnya otomatis. Ya, silakan. Amazing Grace, how sweet the sound. Oke, sebentar. Kamu nggak bisa denger diri sendiri ya? Amazing Grace. Oke, pantesan fals. Yuk, pakai ini aja ya. Biasanya suara Rona nggak kayak gitu, soalnya keren soalnya. Sorry dia. Dah? Coba bicara. Cek. Cukup? Cukup. Cukup keras? Oh, di sini. Nah, Sedikit lagi. Oke. cuma nyanyi pura-pura. Cek. Amazing. Coba lagi. Amazing Udah, Grace. pede. Oke. Enak di dia soalnya suaranya nge-reverb. Saya pasangin reverbnya, masukin ke dalamnya dia. Iya, ada ininya, empuk, enak. Saya kasih delay dikit deh. Ini yang kanan itu delay ya. Bapak Ibu kalau mau ini yang ujung sebelah sini itu adalah delay, ya, echo-nya. Kalau ini adalah reverb-nya ya. Untuk sementara reverb-nya cuma yang dasar-dasar dulu. Saya nggak mau ajarin yang aneh-aneh dulu. Banyak sekali reverb soalnya di sini kalau mau belajar. Yang dasar-dasar dulu aja udah cukup enak. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Terus. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oke, tepuk tangan. Oke, thank you. Now, sekarang kita udah rekam nih suaranya dia. Terima kasih. Nah, sekarang kita pasangin Melodyne-nya tentunya ya. Soal bebersihnya, kamu buang nafas dan lain-lain lakukan sendiri. Yang saya mau tunjukkan, saya masukin Melodyne di sini. Oke, kemudian saya transfer dan saya harus dengar lagi. Ini jeleknya, ya bukan jelek lah. Kekurangan daripada Melodyne. Terima kasih Melodyne sudah banyak menolong hidupku sebetulnya. Yang bilang jelek-jelek dong. Ntar, mana sih? Ntar dulu ya, tutup dulu.
Saya pindahin dulu ke sini. Oke, udah siap. Nah, saya masukin melodyne-nya. Oke. Di semua DAW. Tapi mesti cari. Soalnya gini, itu pertanyaan bagus. Si melodyne itu posisinya tuh ya kan dia DLL filenya. Nah, si DLL itu ada di mana? Ada di VST yang mana foldernya. Selama si kayak Ableton tuh VST-nya tuh ada di ada di VST 3 kalau nggak salah foldernya di program file. Nah, itu ada VST biasa, ada VST 3. Nah, di VST 3 selama dia ada di situ, semua software yang cari pluginnya ke folder itu pasti dia bisa baca. Yang saya tahu Ableton bisa, Logic bisa, Audition bisa. Cuman Audition ininya kecil banget, si window-nya kecil banget, jadi hampir nggak kelihatan. Saya nggak suka pakai di situ. Makanya saya kalau pakai Melodyne senangnya di sini. Oke, saya buka Melodyne-nya, saya buka, ini udah ya. Kemudian buka dulu, ini gambar tang ini buat ngebuka nih. Udah ngebuka. Transfer, play. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kalau saya nggak pakai ini, kalau saya pakai share screen ngeberebet nggak di sini? Was blind, but now lost, but now. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, ini Ronald bernyanyi di tangan nada G. Oke, pertama-tama kita makro dulu. Kemudian pitch center, bawa dia 90%. Tuh lihat ya, bergeser semuanya ke tengah-tengah. Bawa 90 aja. Dia suaranya bagus, jadi cukup 90. Kemudian kita lihat di sini. Nah, karena tadi saya janjiannya rubato. Rubato artinya istilah musik, artinya tidak ada ketukan, bebas semaunya penyanyi. Jadi ini otomatis ketukan yang ada angka-angka di sini, bar-bar ini akan ngaco semuanya. Kan kita nggak pakai toh, perjanjian kita nggak pakai metronom, nyanyinya juga bebas. Ya udah. Nah, tinggal nggak usah perhatikan ini angka-angkanya lagi. Nah, ini yang dilakukan sama Evelyn yang kemarin saya kirim Instagramnya. Itu yang dia lakukan persis seperti ini. Dia nyanyi bebas, dia nyanyi terus dia hu bebas dan sebagainya. Terus kemudian kita pitch, kemudian kita dengerin. Terserah mau mau kemana, mau ke si. Kalau si berarti ke fis. Amaze, atau mau ke la, atau mau ke sol. Silahkan dicoba-coba, suka yang mana? Suka yang mana tinggal tentuin. Itu simpelnya, ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now. Ini salah not. But Was blind, but. Nah, ini dia. But now I see. Ini ada nada ke atas ini, saya nggak suka nada ke atas ini, ada itunya saya nggak suka. Tapi saya suka sama vibratonya yang ada di tengah-tengah sini. Kalau saya pakai ini,
Kalau saya pakai pitch yang ini, saya kurangin di sini, dia akan hilang vibratonya, akan rata. Saya nggak mau itu. Saya gimana cara pakainya? Saya akan gunakan yang tadi fade. Ini fade tool. Ya, di awal sini nih, saya gedein dulu. Di awal sini saya double klik. Nah ini dia akan fade in dan saya akan kecilin ini. Tapi saya akan bantu dengan ngegeser. Kalau fade in doang, dia akan berkurang, panjangnya akan berkurang. Jadi saya panjangin dulu supaya si ngaconya ada di situ, terus saya fade, dikecilin, digedein. Jadi pas ke situ nggak kedengeran. Masih ada sedikit lagi. Fade-nya masih lebih berani. Fade in-nya di sini lebih berani lagi. Ya. Was blind, but now I see. Oke, selesai sampai sini. Sini sudah sampai sini udah beres ya. Sampai sini udah beres. Kemudian saya kembali ke bar pertama. Nah, kalau saya double klik, dia cuma foldernya itu aja. Yang ada di mata saya, yang di depan saya ini yang di play. Tapi kalau saya play di sini, dia akan jalan secara keseluruhan. Oke, nah kita lihat ya. Sekarang saya tutup dulu ini, masih ada di bawah. Nah sekarang saya akan duplicate dulu. Saya nggak ngerti dah. Tapi setelah ini pasti ngerti. Oke, duplicate. Ada kedua. Kenapa duplicate? Supaya melodinya langsung ada. Kalau enggak saya harus ulang. Ini yang ke halaman 2. Saya ganti namanya ya. Saya rename. Nah, dalam rename di Ableton, pastikan pakai tanda pagar, hashtag. Ya, anak muda zaman sekarang ngomongnya hashtag. Hashtag, kemudian kasih nama. Misalnya ini Ronald 2. Nah, hashtag itu dia akan ganti angka 4 sesuai dengan nomor tag-nya. Kalau saya tidak pakai hashtag, saya langsung Ronald 1, dia akan cuman keluarnya Ronald 1 aja tanpa ada informasi track ketiga di sini. Kalau saya pakai di sini ada hashtag-nya tadi, keluarnya adalah nomor track-nya si ini akan keluar di sini. Tapi kalau enggak ada. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ini saya tadi duplicate supaya saya nggak usah ngulang. Nah, kemudian saya buka Melodyne-nya. Saya mau bikin suara kedua. Ah, ini dia. Yang punya background musik pasti seneng. Nah, cuman jangan kalau ngedengerin ini, memang ini bakal kesannya akan palsu, pasti akan palsu. Tetapi jangan judge langsung, ih, ini kayak aneh banget suaranya gini. Enggak, ini kan belum diapa-apain. Ya, kita dengernya jangan dari sini, tapi dari sini, bareng-bareng. Kalau saya klik begini doang. Amazing grace, how sweet the sound. Ya, saya baru edit yang bagian depannya doang ya, belum yang belakangnya belum. Tapi kurang lebih sudah terbayang. Amazing grace, how sweet, how sweet the sound that set there. Kadang-kadang ini Ronald nyanyinya kadang-kadang suka kalau dia suruh bikin suara dua, kadang-kadang suka aneh dia. Bukan saya ya. Kadang-kadang musiknya di bawah-bawah tiba-tiba ke atas dia. Oh, tiba-tiba dia bawa ke atas ya. Oh, boleh-boleh aja, kita bikinin aja. Sorry, Pak. Guyon, Pak. Let's say,
jangan tak terlalu atas. Ini saya lupa dia. Saya mau suspended saya ke sini. It's a rage. Oh, ini udah yang ke bait 2. Oke, kita dengar dulu segitu dulu ya. Nah, kita dengarnya di sini. Kalau saya double klik di sini doang, cuman Ronald yang kedua aja yang bunyi. Tapi kalau ke sini, kita akan dengar dua-duanya. Amazing grace, how sweet. Aduh, nyamannya hatiku. Maaf ya, ini CPU-nya ini. Dan ini betul-betul suaranya normal. Luar biasa ya. Saya langsung, wah, keren. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Dan seterusnya. Ya, ini udah deh. Silakan ya, itu udah kalau udah sampai kayak gini semua ide keluar sendiri tuh. Mau bikin chordnya aneh, mau bikin ini, dan saya nggak pernah bisa nyanyi main 9, main 11, main segala, bisa dinyanyikan sekarang semuanya. Terus satu hal yang lebih istimewa apa tuh? Kalau pakai ini di Melodyne. Di Ableton pakai Melodyne di dalam Ableton. Ada yang bisa nebak? Sok yang di Zoom silahkan kalau mau jawab. Kira-kira ada satu yang, kan tadi kan kita ngomongnya kejelekannya doang tuh. Ini harus ditransfer lah, harus begini, harus begitu. Ada satu yang sangat menolong. Tahu? Nggak tahu? Timingnya semua sama. Kamu nggak perlu wrapping lagi. Kamu nggak perlu geser-geser lagi. Ya nggak? Ini kan saya nggak wrapping. Ronald nyanyi bebas, sebebas-bebasnya dia di mic. Mau temponya segimana, ketukannya gimana? Satu kali wrapping, begitu itu duplikat. Begitu kamu udah duplikat satu kali, kamu nggak perlu lagi. Satu ngikutin yang satu. Satu aja, misalnya ini saya ngikutin yang ini, ikutin. Udah ini udah. Yang ini tinggal di copy. Duplicate, jangan copy. Gitu. Jadi silahkan yang sudah punya, yang belum punya Melodyne, ini bisa nggak sih dilakukan di Melodyne DAW? Bisa. Yang Melodyne DAW tadi yang sendiri bisa. Di Ableton bisa. Cuman kalau di Ableton kita mau masukin iringannya, mau masukin MIDI, mau masukin lain segalanya bisa di dalam. Oke. Nah, sekarang sedikit aja kalau mau di Melodyne yang DAW. Ayo buka. Nah, sini dia. Nah, di sini ini ada track 1. Track 2, kita kalau mau tambah track tinggal di sini. New track, track 2. Di bawah lagi, new track, track 3, dan seterusnya. Kita bisa record dulu satu di sebelah sini. Pakai ini, amp-nya. Hai. Halo. Nah, klik lagi. Langsung recordnya ada di sini. Berat. Ayo. Nah, ini udah mulai nge-record. Halo. Oke. Nah, ini halo saya. Nah, udah jadi tuh ada note-nya tuh. B, C. Silakan di harmonik. Halo. Nah, tapi sekarang udah gini tinggal dikopiin ke bawahnya, terus ininya. Dinaikin, diturunin, silahkan. Bisa. Jadi nggak perlu selalu semuanya di dalam Ableton, nggak perlu. Bisa dilakukan di DAW. Ingat, Melodyne itu adalah DAW dan plugin. Jadi kita bisa cuma dengan menggunakan ini saja, cuman bedanya mungkin dari reverbing-nya, dari voice analisisnya segala. Dia Melodyne hanya lebih fokus ke algoritma dari suara pitch. Kalau Ableton atau ini lebih ke processing suara untuk mastering. Oke?
Jelas ya? Nah, materi kita sampai melodyne ini dan sampai editing di sini sudah selesai semuanya. Secara total sudah selesai semuanya. Ya, jadi terima kasih buat yang sampai sekarang mengikuti. Saya yakin semoga ada ini ya, jadi buat berkat kita dalam pelayanan. Jangan lupa kalau kita lupa atau apa, jangan malu untuk bertanya dan buka YouTube dan belajar dari sana, banyak sekali ilmunya. Bertanya Pak, Ya, mari. kalau misalkan kayak padus gitu Pak, supaya semua suara yang terdengar gitu, sopran atau tenor bass kedengaran semua, kita maininnya di volume atau di pen? Oke. Kira-kira. Oke, pen pot atau di volume. Begini, ya kalau pasti di volume. Pertama pasti volume. Amplitude itu paling nomor satu. Coba untuk balancekan. Tetapi kalau kita ngomong bicara minus 3 dB, jangan semuanya dibikin minus 3. Karena nggak selalu yang namanya sama itu artinya balance. Gini, kalau sekarang tenor lagi nyanyi melodi, ya, bass jangan ikut-ikutan ding dong ding, sama-sama tingginya segitu gitu loh. Jangan, diturunin supaya dia balance gitu. Kita atur. Ya, itu nomor satu. Terus kedua mengenai panning. Sebetulnya itu saya mau tanya. Cuma kelupaan aja. Mana yang lebih baik sih, stereo atau mono? Itu dulu jawab. Tergantung apa? Kebutuhannya gimana? Gimana kalau mono lebih bagus pada saat misalnya apa? Stereo lebih bagus pada saat apa? Jawab dulu. Mono atau stereo? Mono. Kenapa? Gampang di stereoin ya? Enggak. Mono pada saat bukan vokal utama. Oke, kita bicara gini, kita bicara hasil akhir. Kita bicara satu buah musik. Satu buah musik secara keseluruhan, satu album, satu lagu, lebih baik dengarnya dalam stereo atau dalam mono? Stereo? Kenapa di studio mono terus dari dulu? Kayak kabel aja. Stereo atau mono? Ada yang bisa jawab? Ini dilema, saya kasih tahu. Ini dilema. Ini, kita bayangkan kita punya KKR di Sabuga. 3.000, 5.000, 10.000 yang datang. Speakernya satu di ujung kiri, satu di ujung kanan. Oke? Kita bikin stereo. Gitar ada di sebelah sana, piano ada di sebelah sana. Oke? Pembicara pakai dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris di sebelah sana, yang bahasa Indonesia sebelah sana. Kebayang? Bagus nggak? Nggak akan bagus. Orang yang duduk di sana nggak bisa bahasa Inggris, dia naon, ngomongin naon, dia nggak bisa, dia nggak dengar suara bahasa Indonesia speakernya sebelah sana kok. Ngerti? Jadi, mono atau stereo tergantung situasi. Tujuannya akhirnya kemana? Kita punya audiens di mana? Oke? Ini sering sekali jadi perdebatan. Terus terang, saya suka stereo. Saya suka banget stereo. Dan saya selalu ngomong, bikin tes stereo tuh. Gitarnya sedikit sini, di piano sebelah sana saya suka gitu. Teman saya, temennya dia juga, temennya Cici Ana yang ada di plaza sana, dia bilang, tuh bisa, nggak bisa seperti itu. Lu lu enak, lu denger di sini di mixer, lu denger pakai headphone enak banget. Tapi orang yang duduk di dekat mixer, di dekat speaker yang ujung sana, atau di Dago lah, kita ngomong GI Dago. Di Dago juga udah mulai kerasa tuh kalau udah dibikin stereonya ekstrim, nggak enak. Betul nggak? Nah, betul. Jadi dia bilang nggak bisa. Kalau untuk gereja harus mono. Nggak bisa. Ini nggak enak kalau dibikin mono, nggak enak. Saya bilang begitu dan seterusnya. Dan akhirnya ya itu dilema lah. Nah, terus saya ngobrol sama beberapa non-Kristen. Sekali lagi, non-Kristen audio engineer. Dia bikin konser di Senayan, di mana yang ruang besar. Terus saya tanya, mono atau stereo? Dia jawab apa? Stereo. Aneh, bener, stereo. Lu tuh gimana? Itu saya kasih alasan begini. Itulah, makanya ada tiket VIP, ada tiket reguler, ada tiket keras kambing, keras apa. Yang itu, yang paling murah, yang deket cuma satu area dan satu area. Terus saya bilang,
bener juga ya. Berarti yang VVIP yang bayar paling mahal dia paling center. Dia bisa dengar begini-gini. Dan di mana-mana juga begitu. Dia bilang secara duniawi ya, maksudnya dunia audio engineering. Ya. Nah, kemudian saya bilang, saya di gereja saya punya ruangan begini besar, saya pura-pura gitu, sabuga lah gini buat Natal ya, kayak gitu. Dia langsung mikir, kalau gitu memang betul harusnya dimonoin. Tetapi kalau saya akan bikin tetap stereo. Dia bilang gitu. Ini non Kristen loh. Tuh. Tapi ini kan buat ibadah, buat gereja. Saya bilang gini. Iya, itulah kenapa orang harus datang lebih awal ibadah. Cari tempat yang paling enak. Oh, di sini yang duduk-duduk di ujung-ujung masalah sendiri. Dia datangnya telat. Itu mah bukan mau ibadah, itu mah orang. Dia bilang begitu loh. Jadi saya bilang, ini orang pinter juga kejawabnya ya. Jadi kalau memang niatnya ibadah, niatnya ini datang lebih awal, cari tempat yang paling center. Oh, ini speakernya. Jangan paling depan, jangan ini speaker ada di belakangnya kita duduk paling depan nomor 1 biar dengernya belakang. Tapi speakernya ada di belakang. Enggak. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya tadi. Apakah cukup dengan panning? Sama aja. Jawabannya sama aja. Target kita apa dulu? Kalau cuma nonton di YouTube, di TV paling speakernya cuma segitu doang. Bikin stereo nggak ada masalah. Tapi kalau ini acara ditayangkan di online, di YouTube, dan hybrid ke onsite, mulai berpikir untuk nggak terlalu stereo. Jadinya sekarang saya nggak terlalu stereo. Kalau saya bikin selalu gini, nggak pernah ekstrim, tapi sekitar 35% atau 45% begitu. Jadi waktu saya ada di sebelah sini, saya masih dengar yang ada di sana, masih bisa dengar di situ. Ya, di speaker kanan. Nah, kalaupun saya duduk di paling kiri, saya masih bisa dengar sedikit yang ada di kanan. Saya pasti bikinnya nggak ekstrim banget, tapi segini lah. 45% lah, 45 derajat. Gitu. Mau tanya kok. Iya. Boleh nggak kok tolong bikin kesimpulan? Maksudnya kan dari 3 aplikasi yang dipakai yang berbeda. Jadi mohon dikoreksi kalau misalnya memang itu. Kalau misalnya audition untuk apa, terus Ableton untuk apa, Melodyne untuk apa. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus. Sebelum saya kenal Ableton dan sebelum saya kenal Melodyne, saya cuma percaya satu DAW, yaitu Audition. Kenapa? Karena Audition paling komplit. Paling komplit. Mau nge-rap bisa, rapping. Tinggal potong, geser. Mau pitch bisa. Mau bikin mix down, bersihin suara, dan lain-lain bisa. Semuanya bisa. Jadi, kalau cuma punya Audition aja, kita bisa bikin. Ya. Tapi kalau pengen lebih bagus, kita bisa gunakan Ableton. Yang paling bagus adalah wrapping-nya untuk Ableton. Jadi untuk geser-gesernya, karena dia sangat menghemat waktu. Sangat menghemat waktu. Kalau udah bisa itu sangat menghemat waktu. Sharing aja dulu, saya kalau ngedit satu suara lagu 3 menit, satu suara orang itu minimal 1,5 jam. Rata-rata 2 jam. Dari awal sampai dengerin terus, dari mulai bersihin, nge-pitch, geser-geser, dan seterusnya sampai selesai, sampai 2 jam, satu suara. Oke. Dengan Ableton, wrapping-nya itu, saya cukup 10 menit. Yang paling susah pertamanya doang, tentuin ketokannya. Paling pertama untuk bikin metronomnya, dan ketukan pianonya, itu yang paling susah. Itu mungkin setengah hari, ya, betul, lama. Betul, presisi. Setelah itu, udah masuk wrapping, udah selesai. Bentar juga selesai. 10 menit nge-wrappingnya. Jadi sangat beda jauh. Kalau dulu sampai 2 jam, sekarang lagu kalian aja yang ini ya, yang Ding Dong ini, yang terakhir sekitar 45 menit. Satu orang. Ya, satu suara. Itu jadi Ableton fungsinya dengan wrapping. Bagusnya untuk wrapping. Melodyne itu untuk pitching. Untuk semua pitch saya pakai di sini Melodyne. Kalau nggak pakai Melodyne bisa. Saya bisa pakai Ableton. Saya juga bisa pakai ini. Tapi kalau udah tahu Melodyne, mendingan Melodyne aja. Udah. Nah setelah itu terakhir saya pakai Audition lagi untuk gabungin lagi semuanya. Semua suara-suara yang udah bersih, udah di pitch, udah benar semuanya, saya masukin semuanya ke dalam situ dan saya akan mulai ngebalance.
Kenapa? Karena audition cukup lengkap. Walaupun suaranya agak kasar, tapi saya lebih nyaman, sebenarnya itu lebih ke pribadi. Jadi saya lebih terbiasa untuk mengerjakan sesuatu di audition daripada Ableton. Walaupun Ableton banyak sekali pluginsnya dan luar biasa bagus. Cuman ya biasalah, kalau dia udah dikejar deadline, yang cepat aja udah bisa dulu lah. Nanti belajar belakangan. Tapi suatu saat saya akan beralih kok ke Ableton. Jadi kesimpulannya, audition buat bersih-bersih suara, dan buat final terakhir. Yang paling awal dan paling akhir, alpha omega. Ya itu audition. Ya, Ableton buat rapping, buat ngerapihin suaranya. Melodyne buat pitch. Dan terakhir balik lagi ke sana. Ini yang saya lakukan dengan Bu yang terakhir ini, yang Thanksgiving ya, acara Thanksgiving kemarin bulan Oktober. Jadi seluruh GII sumbang berapa orang, dan akhirnya numpuk semua jadi satu. Ya. Ini saya bagi sampai 3 sesi. Abletonnya sampai 3 sesi. Karena satu sesi itu saya cuma muat, saya cuma sanggup mainin 90 suara, 90 track. Ini yang paling pertama, sesi pertamanya. Itu cuman, jadi untungnya waktu itu tuh dibagi bait 1, GII Makassar, GII Bali, GII mana bait 1 ini kalian nyanyi ini, bait 2 ini, bait 3 sih ini, bait 4 sih ini, dan seterusnya gitu. Ya, terus terakhir aja semua jadi satu semuanya. Nah, untungnya seperti itu. Jadi saya bisa bikin perbagian. Ini dia. No. Delete. Ngomong sih ini berat juga nih. Nah ini sub orkestranya udah dikirimin dari Cordana waktu itu. Ya kita lihat ya sebelah kanan sini nih 101 track. Ya ini 101 nih tracknya sampai 101. Ini udah pasti nggak bisa saya play di sini. Ngebukanya aja udah 70%-an lebih. 106. Ini sesi satunya aja 106 orang, dan mereka bernyanyi di area, mereka hanya bernyanyi di area sini aja, bar 33 sampai 49, dan coda dan ending. Ya. Untuk ini, yang 2 tenor, 2 sopran juga sama, ini groupingnya. Ya, di sini tuh. Tuh, ini orang-orangnya semua. Ada Pauchen, ada Vivong, Nova Libi, dan semuanya. Nah, bass juga begitu. 1B, dia nyanyi di depan. Ya, 1B ini, dia nyanyi di bagian depan sini. Sekitar bar, berapa ini? 19, 18, 19 gitu. Dan endingnya ini coda ending, semua nyanyi. Terus, dan 1A juga begitu, semua seperti itu. Satu persatu semuanya dirapingin, sehingga suaranya benar kedengarannya. Kita lihat contohnya satu aja. Sebetulnya persis aja sama sih. Tuh, apa ya? Tuh yang ini nih. Yang ngerapingin semua aja satu-satu. Semua dirapingin. Nah, kalau udah sampai ratusan kayak gitu, kamu nggak rapping? Mangga deh, cobain. Satu aja. Atau 2 gitu ya. Atau ngerapingnya yang seperti kemarin saya bilang. Saya ini A. Saya ini nih, lagu masuk nih. Daniel udah nih, udah jadi lagunya. Masuk si ini, Ray. Oh, saya ngikutin ke Daniel. Oke, udah rapi, udah beres nih, udah. Masuk Ronald. Saya ikutin ke Ray. Terus masuk lagi, saya ikutnya ke atas lagi. Begitu di play bareng, ngegeser satu, ngegeser semua loh. Udah ngegeser, udah deh. Ingat, rapping selalu ke satu sumber. Di sini saya gunakan sumbernya adalah sub orkestra ini sebagai sumber paling awal ya, dan ada metronomnya soalnya di dalamnya. Kita coba solo ya, bisa play nggak? Ada. Nah itu yang saya ikutin. Itu yang saya ikutin, sehingga semuanya saya ikutin ke sana, suaranya semua.
Ya, setelah itu kan ini nggak kuat nih, udah bait 2 udah nggak muat nih, udah 100 lebih, bait 2 masih muat, tapi udah nggak bisa ini, bait 3 udah nggak muat, ada sebagian lah, ada sebagian, bait 3 udah nggak muat, saya bikin satu lagi yang baru, bait 3 doang, terus tiba-tiba ada tambahan lagi, aduh kok ini nambah 10 orang, ini bagi Angelic, ini tambah, bikin lagi, terus nambah, akhirnya saya sampai bikin 3 session, 3 kali 100-an lah, tracknya sampai 300 lebih. Setelah itu di grouping, baru kirim ke sana, ke audition, Adobe Audition untuk finishing. Itu prosesnya. Ini kalau audio, alhamdulillah nggak separah video. Kalau video render tek tinggal tidur. Kalau saya enggak. Paling kalau yang ini yang ratusan orang paling sejam. Audio dong. Ngerender? Render akhir. Video. Detailsnya iya, tapi nggak ribet. Nggak, ya kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama. Dan terus banyak kan mengulang. Karena kan track. Ini diulang lagi di sini, ini diulang lagi terus ya begitu. Enggak. Untuk lagu ini? Enggak. Orkestra itu ada satu audition, ada satu Ableton sendiri buat orkestra. Keluarnya 2 track toh, itu satu. Terus udah gitu tenor. Tenornya itu ada 3. Tenor 1, bait 1, bait 2, bait 3, dan koda. Ada 4 sebetulnya. Cuman si koda ini saya gabung sama bait 3. Ada bait 1, bait 2, bait 3, terus koda ending. Koda ending itu yang buntutnya paling belakang dia. Kini di hadapanmu, putuslah aku. Cuma itu doang, segitu satu kalimat. Saya gabung sama yang ini. Jadi ada, ini tenor, ada 4. Ya, udah gitu. Itu, bass. Bass, bukan, tenor ada 3. Bass ada 3. Sopran ada 3. Alto ada 3. Jadi, sekitar 12-15an track terakhirnya. Paling pertama iringan. Ya. Iringan paling pertama kan. Terus gitu itu. Ya, terima kasih semuanya. Terima Sampai kasih. bertemu lagi. Sampai God ketemu bless lagi. you all. Ya.